Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Tosari Syekh Abdul Halim Yas Pangeran Benowo yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Surabaya rahimakumullah. Beli semangka bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Surabaya yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bersyukur malam hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah bertemu di salah satu makam atau petilasan yang cukup bersejarah di Surabaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan dalam surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Pada saatnya nanti semua yang hidup ini yang akan dikenal adalah asarnya. Asar itu artinya apa? Bekasnya. Yang akan dikenang apa? Tinggalannya. Yang akan dikenang apa? Petilasannya. Maka saya sering mengatakan hidup itu tidak hanya sekedar napak tilas, tapi harus meninggalkan petilasan. Hari ini kita hadir di sebuah petilasan. Pertanyaannya, kalau sampai besok kita mati, apa kira-kira petilasan yang kita tinggalkan? Makanya kita sering mendengar peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Bapak Ibu warga Surabaya mati meninggalkan kok hutang piye to cangkeme iki? Meninggalkan nama. Itu apa Pak? Kotak tisu kayak kurungan manuk. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semuanya pasti punya mbah. Kita punya nasab masing-masing. Makanya salah satu fungsi mengenal nasab itu menurut Kanjeng Nabi adalah a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasabmu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyambung tali silaturahmimu. Salah satu fungsi mengenal nasab itu adalah
supaya kita tidak pernah melupakan nenek moyang kita. Maka orang Jawa kemudian membuat kalimat, bagaimana kemudian orang Jawa itu memperkenalkan mbah-mbah kita, bahkan sampai nomor 18. Dari bahasa anak sampai trah tumerah itu mencoba diperkenalkan kepada anak cucu kita. Milon jenengan persani, wong Jawa itu kalau membuat urutan nomor 1 sampai 18, Pak. Nomor 1 itu namanya anak, kemudian putu, kemudian buyut, kemudian canggah, kemudian wareng, kemudian udek-udek, gantung siwur, gerobak sinte, debok bosok, galih asem, gerobak waton. Niku cara wong Jawa. Cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, trah tumerah. Anak sekarang sudah banyak yang lupa. Mungkin disuruh menyebutkan 5 mbahnya saja nggak hafal. Gus Miftah hafal apa mboten? Kita lihat. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, di atasnya Muhammad Boniran, di atasnya Muhammad Usman, di atasnya Kiai Jalal Iman, di atasnya Madarum, di atasnya Kiai Ilyas, di atasnya kelewat siji. Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muhammad Muradi, Kiai Muhammad Boniran, Kiai Muhammad Usman, Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari, 9. Siapa itu Muhammad Besari? Walinya Ponorogo, di makam Tegal Sari, Kecamatan Jetis. Muhammad Besari punya bapak, urutan saya ke-10. Namanya siapa? Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak 18 Prabu Brawijaya. Aku hafal, bro. Moco Rene, lah aku salah tak ketak cangkemmu gini ya. Kiai pinter moco matane. Aku hafal, Cuk. Wong mataku ngene kok moco ya apa moco cangkemmu. Ola kuwi mbahe nomor 3 hafal ketok niku. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, fungsinya di mana? Supaya untuk nyambung tali silaturahmi, bukan untuk dibangga-banggakan. Kalau kita membangga-banggakan nasab, kita malu. Saya kasih contoh umpamanya. Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3. Madarum adiknya Mbah Hasan Besari. Puncak kejayaan Ponorogo, Tegal Sari itu saat kiainya, cucunya dari Mbah Muhammad Besari yaitu Kiai Hasan Besari. Santrinya sampai 15.000. Akhirnya dipek mantu sama Keraton Solo. Kenapa saya mengatakan mbah saya malu? Mbah saya ini punya santri orang-orang hebat. Punya santri namanya Warsito. Kok ini mic-nya sering-sering hilang suaranya ya? Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke ketok wujute. Cewek diragatin teh oke diuntal kancane. Cewek sing biasa diuntal kancane niku biasanya ciri-cirine jilbabe pink. Sing jilbabe kuning insyaallah.
luweh parah. Mbak saya Muhammad Besari itu punya banyak murid top. Ada Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu penjaga keraton Solo, yang beliau mengatakan Indonesia akan dipimpin oleh 7 kepemimpinan, dari Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro sampai terakhir Satrio Hambukaning Gapura gelar kloso tanpa nglegai. Kemudian muncul lagi Satrio yang terakhir, itu Ronggo Warsito. Dia punya murid yang lahir di Yogyakarta atas nama Ontowiryo. Bapak Ibu, Anda tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu ngomong mbah saya? Santri ini wong top kabeh, Pak. Sementara jatuhnya saya duwe santri, ya Allah begenggek. Kan lho mati meneh. Kira dinggo badhe mati ki ngopo? Hei, Cason. Cek info sone bosok info. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini mohon maaf, kiranya lucu kalau kita hanya membanggakan mbah-mbah kita, sementara kita jadi generasi penerus yang tidak bisa membanggakan. Hari ini kan banyak Pak orang mengatakan mbahku orang hebat, sementara di saat dia ngomong mbahku orang hebat, dia bukan siapa. Harusnya malu dong. Contoh begini, saya punya mbah Syekh Abdul Halim Pangeran Benowo, merupakan murid dari seorang Sultan Hadiwijoyo yang bernama asli Joko Tingkir. Kalau kita hanya membanggakan mbahku ampuh Pangeran Benowo bin Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo Kerajaan Pajang, pertanyaannya adalah di saat kita ngomong seperti itu posisi kita di mana? Makanya saya sering bilang Pak, Gus-gus itu bebannya besar. Bebannya di mana? Menceritakan kehebatan bapaknya sementara dia bukan siapa-siapa. Makanya dulu ketika saya mau dipek mantu sama kiai besar, saya nolak Pak. Bukan masalah sombong, saya nolak kalau saya dipek mantu kiai besar. Kenapa saya pengen dipek mantu kiai besar? Ya wajar, aku ganteng kok. Saingan matamu, saingan. Rupa kaya ngono saingan. Saat itu saya mikir begini Pak, wasyarul alamina dawul khumuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu generasi apa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong mbahku lebih hebat, dia bukan siapa-siapa. Generasi yang paling hebat itu siapa? Wa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Manusia terbaik itu adalah dia terlahir dari simbah yang hebat, tetapi dia mampu berdiri sendiri dengan membuat nasabnya sendiri, dengan membuat generasi sendiri, dengan membuat nasib sendiri. Yang perlu diingat adalah
nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Makanya hari ini banyak orang kelahi. Saya bilang hari ini banyak orang bermusuhan bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya sorry Bapak-bapak, Pak polisi, Pak tentara, semua Pak kiai yang duduk di sini, Pak camat, semuanya deh, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Apa? Kok Rubicon? Membayar pajak. Makanya tetap rakyat tetap harus membayar pajak. Kenapa? Karena masih banyak pegawai pajak yang belum punya Rubicon, ya. Cangkemmu mancing-mancing wae kok ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika memberikan cerita tentang mbah yang kita hauli, dalam hal ini hari ini kita memperingati haulnya Pangeran Benowo. Apa salah satu yang harus kita bicarakan dari sebuah haul? Yang harus kita bacakan adalah Manaqibul Mutawaffa, riwayatnya yang kita hauli. Saya hanya akan cerita sedikit tentang Pangeran Benowo, bagaimana beliau itu orang yang sangat tidak rakus kekuasaan. Buktinya apa? Beliau tidak rakus kekuasaan. Kita akan melihat setelah meninggalnya Sultan Hadiwijoyo yang bernama asli Joko Tingkir, yang hari ini kembali viral dengan lagu Joko Tingkir yang dinyanyikan sama Cangkeme Percil. Santri saya itu Pak, soalnya lagu Joko Tingkir itu yang nulis liriknya orang Lampung Pak, yang menyanyikan Percil. Begitu lagu ini viral, Percil diajar. Kenapa? Karena lagu Joko Tingkir katanya menghina Joko Tingkir. Buktinya apa? Katanya Joko Tingkir ngombe dawet. Saya bilang kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu bukan penghinaan. Menghinanya di mana? Lagian sah-sah saja kalau Joko Tingkir ngombe dawet. Karena zaman Joko Tingkir itu adanya cuma 3 Pak, kopi, degan, sama dawet. Jadi kalau Joko Tingkir ngombe degan, ngombe kopi, ngombe dawet itu sah. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, ini salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Kalau Joko Tingkir ngombe ciu, lah itu salah. Berarti menghina Joko Tingkir. Kalau ngombe dawet salah, itu salahnya di mana? Anda akan didemo oleh bakul dawet seluruh Indonesia. Lanjenengan tindak teng Ponorogo, teng Kecamatan Jabung itu sini bakul dawet tok. Kemarin saya pengajian di Kebumen dari Purworejo, melewati sebuah jembatan namanya Jembatan Butuh. Di atasnya ada bakul dawet ireng Jembatan Butuh. Malah disingkat Pak, dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat jadi Jembatan Butuh. Loh, lah iya toh, Jembatan Butuh disingkat jadi Jembatan Butuh. Kayak saya kemarin pengajian di Jember bagian utara, Jember Utara disingkat jadi Jember Utara. Ada lagi Pak, saya baru kemarin pengajian di Kabupaten Kendal. Itu ada desa lucu banget namanya, Surokonto Lor. Habis aja lagi. Beneran? Desa Surokonto Lor. Oh, di Gunung Kidul keren lagi. Ada daerah namanya tempat piknik Gunung Kidul.
disingkat jadi tempat piknik gundul. Guyu apa ya bro? Lah kalau di Surabaya malah namanya disingkat-singkat, bukan kepanjangannya. Kalau di Kebumen Jembatan Butuh, kalau di Surabaya malah disingkat Doli. Kepanjangannya Doli. Ternyata Doli itu kancane Dedi. Ha iki camate Dedi. Saya itu usul sama Mas Heri, Mas jeneng Doli diganti yuk Mas yuk. Diganti nopo Gus? Dikambahi Al. Dadi nopo jenenge? Al-Fadholi. Al-Fadholi itu artinya apa? Keutamaan. Doli kan kesannya masih seperti itu. Saya itu masuk Doli tahun 2002 Pak. Saya masuk Sarkem tahun 2000, masuk Doli tahun 2002. Kenapa? Lapo? Yo golek kroto, Cuk. Ngawur banget. Yo ngaji to. Kok takoni lapo? Yo ora lapo-lapo. Loh kemarin sore Pak, saya pengajian di mana coba? Tretes, Gang Sono. Saya bilang, mbak-mbak penghuni Tretes, mbak-mbak, saya bilang, besok mau masuk Ramadan, tolong tobat, saya belikan mukena. Yang daftar pengen jaluk mukena saya berapa Pak? 430 orang. Ya istirahat apa? Ikhlas Gus, saya jawab ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo sholat, ojo dinggo lemek. Aku yang mana tak? Kok dinggo lap cangkeme mbak iki lho. Kamu biasa lap-lapan ya kamu ya? Rondo nih. Oh pantes. Rondo ya pengalaman ngelap. Rondo karo nih. Masya Allah. Bungkus. Sorry ya, saya tipe suami setia. Saya tidak akan pernah tergoda dengan janda. Kecuali kepepet. Saya itu paling seneng Pak terbang ke Surabaya, karena Surabaya itu bandaranya paling menyenangkan untuk para pria. Bandara Juanda. Di dudo anyar putih dudo anyar. Ki ana dudo barang iki. Oh jenengan dudo Cak. Yang buat dijikok salah siji Cak. Bungkus Cak. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya bawa kamera banyak karena acara kita hari ini insya Allah akan ditayangkan di acara TV-nya Gus Miftah. Jalan dakwah Gus Miftah jam 12 siang hari Sabtu di BTV. BTV itu dulu Berita 1. Nah, makanya nanti para janda ini akan kelihatan di TV. Iya. Dudane kayak yo kayak. Dudane kumisnya sejagung bakar. Napa nih? Panitia. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis seperti dudanya itu tolong pertahankan. Iya, kenapa? Fik dia lele bukan buaya. Pantesan karena mau ngusel-ngusel penyanyi nih, baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari segi nasab bapaknya, Pangeran Benowo ini jelas orang hebat. Karena mempunyai bapak seorang Raja Pajang yang bergelar Sultan Hadi Wijoyo.
Padahal mohon maaf, Joko Tingkir itu sebenarnya tidak punya keturunan besar dalam satu riwayat. Tetapi termasuk orang yang sangat patuh dengan guru ketika berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya pejabat Indonesia itu kalau disuruh ziarah ke makamnya Sunan Kalijogo itu seneng. Karena dia anggap mampu ngembani Joko Tingkir sampai menjadi raja. Sementara pejabat di Indonesia itu paling enggan kalau diminta ziarah ke makamnya Sunan Kudus. Karena menganggap Sunan Kudus itu gagal ngembani Arya Penangsang. Makanya Arya Penangsang itu tidak jadi raja. Padahal mohon maaf, Arya Penangsang itu tidak bisa jadi besar bukan kegagalan Sunan Kudus, tapi mergo Arya Penangsang sing ra iso diatur. Beda karo Joko Tingkir, manut dengan Sunan Kalijogo. Pelajarannya apa? Kalau kita ingin jadi orang besar, jadi orang hebat, manut dengan guru, manut dengan kiai, sebagaimana ditunjukkan oleh Joko Tingkir. Akhirnya apa? Karena manut dengan guru, Joko Tingkir menjadi raja besar. Maka dikatakan al ilmu bila syekhin fasyekhu syaiton, ilmu tanpa guru gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Napa Bu? Badhe nguyuh, monggo. Ampun supe cewek nggih. Buno ngempet nguyuh kat mau. Iki ya heeh. Nah, Ibu bapak rahimakumullah, Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir punya anak namanya Syekh Abdul Halim alias Pangeran Benowo. Ketika Sultan Hadiwijaya ini turun dari tahta karena meninggal dunia, seharusnya yang menjadi raja siapa? Ya Benowo. Tapi fakta sejarah mencatat ternyata yang jadi raja bukan Benowo, tapi saudara iparnya. Namanya siapa? Arya Pangiri. Tapi ternyata di bawah kepemimpinan Arya Pangiri, Kesultanan Pajang tidak menemukan kejayaannya. Justru dianggap sebagai pemimpin yang tidak bisa memimpin rakyatnya. Akhirnya Pangeran Benowo berkoalisi dengan Raja Mataram namanya Sutawijaya untuk mengambil tahta Arya Pangiri dari kerajaan Pajang. Begitu perang, Arya Pangiri kalah. Sutawijaya dengan Benowo menang. Apa yang dilakukan? Beliau mengatakan kepada Sutawijaya, "Mas, sing dadi raja jenengan wae, Pajang digabung karo Mataram." Tapi ternyata Sutawijaya tidak mau. Dia hanya mengambil beberapa senjata, beberapa pusaka dari Pajang untuk dibawa ke Mataram. Dia katakan Sutawijaya kepada Pangeran Benowo, "Mas Benowo, sing dadi raja jenengan mawon." Ini menunjukkan apa? Bahwa tahta itu bukan harus diperebutkan. Saniki nyuwun sewu, gambaran menjadi pemimpin Indonesia iki ora ana sing kelase kaya Pangeran Benowo. Iso dadi raja malah dikake wong liya. Kabeh wong rebutan pengen dadi raja. Mila nyuwun sewu, kudune calon-calon pejabat niku sakderenge jabat kon ziarah teng makame Pangeran Benowo supaya ora rakus, ora tomak. Nggih napa mboten? Nggih mboten Dan? Kan rata-rata coba menghalalkan semua cara. Apalagi kalau mau musim pemilu kayak gini, Pak, pusing saya ngaji. Di semua tempat pohon-pohonan isine gambare caleg. Bahkan setan, demit, jin, iblis lari dari pepohonan. Kenapa? Gumun delok gambare caleg cangkeme ra mingkem-mingkem. Melengeh
Bahkan di Jogja itu ada Pak, caleg keren, masang gambar dibalik Pak, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Saya mbaten cangkemmu ora percaya aku. Niku mergo durung dadi, lah wis dadi lali. Nggih niku bedane pilkada karo pilkabe. Pilkada lak dadi lali, pilkabe lak lali dadi. Ora percaya takono rondo. Rondone jawab wis lali aku Gus. Lah apa dibaleni karo dudone kae? Dudone jenenge siapa? Kamu namanya siapa? Dudo? Parjo? Pak Jo? Suparjo. Mudah-mudahan Suparjo berjodoh dengan jandanya. Amin. Kan mau Parjo mong selfie ya karo Mbak Wai. Iya. Santai aja Jo. Persoalannya satu. Parjo karo Mbak Rondo niki beda pemikiran. Parjo mikir Rondone, Rondone mikir aku. Wah. Parjo langsung ngomong, aku nganan, kowe ngiwo. Akunya bertahan, kowe karo wong liya. Ya kayak ngono cuy. Santai aja Jo, kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Oh tapi santai nduk, gue lagi dirabi karo Parjo, mas kawinnya top. Seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Oh mana? Yes, kita doakan Parjo mudah-mudahan panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati Parjo urip dhewe. Amin. Oh gak ada warung nih. Parjo gak ada warung. Mila lang golek bojo senengane Parjo sing model niki. Dhuwur kudung ngisor warung. Wah. Cocok. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian kita digambarkan dengan sosok Pangeran Benowo yang begitu tawaduk, yang seharusnya dia bisa menjadi raja, tapi saat kemudian dia memenangkan peperangan melawan kakak iparnya sendiri, beliau dibantu oleh Sultan Sutawijaya. Ketika harusnya dia mendapatkan tahta, dia menyampaikan kepada Sultan Sutawijaya, pun panjenengan mawon. Akhirnya apa? Sutawijaya menolak, dengan terpaksa Pangeran Benowo jadi raja teng Pajang. Ternyata nopo? Beliau menjadi raja cukup setahun saja. Pun kula tak leren dadi raja. Dadi raja kok leren iki. Saniki dadi anggota DPR mawon ra gelem leren. Sehingga semua cara dihalalkan Pak Camat. Coba kayak di Semarang itu ada caleg ketangkep KPK gara-gara mempersiapkan 80.000 amplop, satu amplop isinya 20.000. Kejadian caleg tahun 2019. Kulo langsung ngelus dodone bojo kulo. Ya masa dodone Parjo. Coba bayangke Pak, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Ini kan penghinaan Pak. Nggih napa mboten? Hei wong Surabaya, rungono tenanan. Jangan sampai suara rakyat 5 tahun dibeli murah 20.000. Kula wingi takon ning Tretes Pringgen.
begenggek sing paling murah sak jam 200.000. Loh, coba perbandingannya. Masa begenggek sak jam 200.000, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000, berarti lebih mahal begenggek. Hidup begenggek. Ketua fraksi. Jangan sampai mau disuap apalagi cuma 20.000. Kalau mau jadi dewan santai mawon, sampaikan kinerjanya yang baik. Jangan gara-gara uang, betul? Iling-ilingan. Ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Ibu, jenengan seneng nyogok napa disogok? Ya Pak Dewan ya. Kerja sing bener. Niki ra nganggo bondo. Oh cetha rupane mesake kok. Nyatane orang itu kalau baik mencalonkan diri tidak harus menggunakan uang. Sekarang kalau mau jadi pejabat mengeluarkan banyak uang. Begitu dia mendapatkan jabatannya, pasti fokusnya bukan kerja tapi mengembalikan modalnya. Betul? Makanya kemarin saya marah, lurah-lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Ya Pak Camat ya? Ngapain? 6 tahun 3 periode minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya apa? Menghindari konflik horizontal sesama warga. Sing bener ki wong mriki. Kalau pengen menghindarkan konflik sesama warga, bukan minta perpanjangan masa jabatan, tapi ngundang kiai, pengajian, akur, rakyatnya seneng. Iki rondone ngopo meneh iki? Oh, rondone ketubruk kodok. Kengko banser dicekel. Kengko lak buyar ini jamaah malah kisruh meneh kalau. Banser. Kodoke kecekelen. Lah lak tenan. Lompat ngene jamaah lah. Leh, malah diuncalke. Wow, petuk iki bansere. Kuwi mesti kodoke lanang kuwi. Mboten kodoke lanang, buktine sing ditubruk rondo. Iya. Ngerti mau. Ketoke kelakuane Parjo iki momongane. Modus Parjo. Won go, supaya semangat NKRI. Saniki nyanyi lagu Joko Tingkir tapi versinya versi Gus Miftah. Sholawat kebangsaan. Oke, saya kasih sholawat kebangsaan ala Joko Tingkir versi Gus Miftah. Sing bunga ibu antar tak dongake utange lunas. Senajan turung iso lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Wes cangkem. Ayo mbak-mbak nyanyi, ora dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya. Santet meteng kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana wabiladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
beliau berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kullu jahidillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah Ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa billati rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil sallu ala nabi Muhammad. Menudane berkah mau selawat nariyah sareng-sareng. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa
nafasim biadadin kulli Maklumi sepindah malih. Allahumma salli salatan kamilatan Wasalim Tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu min uqadu wa ta'fariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal Wamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim biadadin kulli ma'lumillah. Mau tabat yada kaping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rongdata lahabi wa mra'atuh hammalatal hadab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rongdata lahab wa mra'atuhu hammalatal hadab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rongdata lahab wa mra'atuhu hammalatal hadab fi jidiha hablum mim masad. Niki donga sing diwaca pasudan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahu hawalaina hawala wala alaina. wala ala Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Lanjut. Santai mawon. Pon ngadeg mawon ora apa-apa kula tak ngadeg. Ya. Ibu-ibu lebih saya suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Parjo masih bisa berdiri, Parjo? Masih. Kita doakan Parjo masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi insya Allah setelah pengajian Parjo ketemu Pangeran Benowo. Aja mudar dhisik Jojo. Maka Benowo ngundang Gus Miftah. Si Parjo lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik. Najan gagah manuke. Insyaallah. Santai mawon niki wau udane namung Allah nyapa kula panjenengan sami kanthi rahmate. Amin.
Yakinlah, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Iya. Ngono jo. Cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Iya. Ngono jo. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu Pangeran Benowo jadi raja, gelarin apa? Prabu Wijaya. Lak Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo jadi Prabu Wijaya. Dua hal yang pengen saya sampaikan dari karakter beliau. Siji, Prabu Wijaya alias Pangeran Benowo niku tiyang ingkang tawaduk. Tawaduk niku napa? Tawaduk itu rendah hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Saya sering bilang, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa merendahkanmu. Mila nyuwun sewu, kenapa manusia harus merendah? Bapak Ibu, manusia itu terbuat dari tanah. Tanah niku asal katane sama dengan ridho. Tanah niku bahasa Arabnya ardun. Ardun itu asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya belajar dari sifat tanah. Tanah niku sifatnya nopo? Ngalah, diinjak-injak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Niku tanah. Tapi jenengan tahu, tanah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Manusia itu harus seperti tanah. Napa? Banyak ngalahnya. Gak usah marah-marah, gak usah emosi. Harus belajar dari tanah. Nyuwun sewu, apakah manusia yang mengalah itu harganya akan rendah? Tidak, sama dengan tanah. Didiamkan orang yang mengalah, semakin lama nilainya semakin tinggi. Pertanyaannya ngeten, Gus, kalau ada orang terbuat dari tanah, kenapa masih ada orang yang suka marah-marah? Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Enten sengketa Pak Camat? Enten. Kalau orang sukanya nakut-nakuti, jelas terbuat dari apa? Tanah kuburan. Senengane ngaji kaya Gus Miftah, jelas tanah suci. Senengane galau kaya Rondo, dari tanah apa? Tanah longsor. Kok ada manusia sombong, dari tanah apa? Tanah tinggi. Kok wong watos sifate? Terbuat dari tanah, dari tanah. Tanah apa? Tanah liat. Tapi kok ana wong wedok senengane blonjo. Terbuat dari tanah apa? Tanah abang. Napa Pak? Sikile asam urat Pak. Mboten napa-napa, lah asam urat kula tambani. Kalau kena asam urat nanti pulang Bapak cari gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Dijamin remuk dengkule lunyu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata ajaran tawaduk itu menjadi sifat sisi utama dari seorang Pangeran Benowo. Mila monggo awake dhewe kalau mau mencontoh Pangeran Benowo gak usah jadi orang yang takabur, gak usah sombong. Bu, kalau dalam rumah tangga itu yang suka marah-marah suami apa istri? Wong lanang napa wong wedok? Pertanyaan berikutnya, sing gaweane ngapusi iki wong lanang napa wong wedok? Oke, kata mbak-mbak di belakang saya lanang. Coba kita lihat sing ngapusi sapa? Dari segi penampilan saja. Kamu lihat penampilan Parjo. Cukup pakai peci satu,
baju satu, sarung satu. Bahkan mungkin Parjo nggak sempakan. Lato-lato, alah paling Parjo lato-latonya kisut. Wajahnya nggak perlu dipoles apapun. Penampilannya jujur, apa adanya. Sekarang kita lihat sampingnya Parjo, Masya Allah, nganti alisnya kaya galengan kabeh. Pak Camat, hanya dari alis saja membuktikan wong lanang ra iso ngatur wong wedok. Buktine apa? Aturane Gusti Allah dirubah tak kandhani. Apa meneh aturane wong lanang? Aku ingin duwe bojo bocah Madura. Ya Allah, alise kaya celurit. Ngono. Aku ndelok ya Allah patek celeng aku ngono to. Ketua PCNU. Satu abad kiai ya. Coba perempuan wajahe. Sapa sing kandha wong lanang tukang ngapusi? Wong wedok lho raye ngapusi kok. Halis ketok apik ya lukisan. Rai ketok rata ya pupuran. Irung ketok mancung ya suntikan. Untu ketok rata ya kawatan. Bodi ketok dhuwur sandal jinjitan. Susu ketok gede ya ganjelan. Halah 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 halah. Apa rumangsane ra diganjel? Diganjel. Milokat mau aku ngombe susu, kalau ngelirik, iki jangan-jangan kopi susu, kopi ini tak ombe, susu ini tak lirik. Sing lirik matane Parjo. Nah, kemudian selain tawadu apa? Pangeran Benowo tidak punya rasa tomak. Maka dikatakan al-alimu idza toma la yakulul haq. Orang alim sekalipun kalau dia tomak nggak bisa ngomong bener. Bu, Pak, jenengan lihat tomak hurufnya ono telu. To, mim, ain. Undang-undangnya wono apa? Al-alimu idza toma la yakul haq. Walaupun dia alim kiai tomak ora iso ngomong bener. Pejabat tomak ora iso ngomong bener. Kula niku nyuwun sewu. Kalau diundang pengajian sama banyak pejabat, saya bilang pengajian ngundang Gus Miftah itu kontribusinya kritik. Kalau nggak mau dikritik ya nggak usah ngundang, nggak apa-apa. Makanya Pak Kiai, kula niku paling sengit diundang pengajian karo pejabat. Gus, tolong nanti nggak usah ngomong ini, nggak usah ngomong ini, nggak usah ngomong ini. Saya langsung jawab, kono golek kiai liyane bae. Wong kiai diundang kok cangkeme diatur, atur. Kudune kiai niku ngatur jamaah, ora panitia ngatur kiai. Sing waras ngalah matamu kok waras ngalah iki lho. Lah, saya itu diajarkan sama bapak saya nggak tomak dengan cara apa, Pak? Ngerokok kiai. Lato-latone banter men kok kayak. Orang mungkin lato-latone Parjo. Bapak-bapak tahu kenapa Allah sengaja memviralkan lato-lato? Tolong bapak-bapak di rumah koleksi lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Apa fungsi lato-lato? Untuk membungkam mulut istri. Kayak ngapa meneh cangkeme kae. Lala kodok tenan tau calon-calan. Di pengajian paling horor sedunia ya aku. Mburi di kudo rondo ngarep kodok. Halah, halah. Kan aku nggak jadi fokus. Kenapa Bu? Lanjut. Larang matamu. Oh ning Benowo iki murah dinyang. Ora urune cerewet yuyu. Saya tak takon, umpama pengajian ono kotak infak. Dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? 1.000, Pak.
Ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong nyok kekrek tenan no. Jo rungono kuwi jo. Walah wong tua moto-moto barang ya ngopo. Wis tua lho. Malah foto ngezoom rondo iki lho. Al-alimu idza tama la yaqulul haq. Wonten kitab taklim niku. Walaupun dia kiai, kalau dia toma nggak mungkin ngomong bener, Pak. Saya itu dulu pernah, Pak, agak jengkel pas pernikahannya Atta Halilintar. Kan jenengan tahu, saksinya Pak Jokowi sama Pak Prabowo, khutbah nikah, doa pernikahan dan nasihat pernikahan Gus Miftah. Karena Gus Miftah ini spesialis nasihat pernikahan para artis. Jadi kalau ada artis banyak yang menikah yang memberikan nasihat saya. Anang Asanti, Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Via Valen penasihat spiritualnya Gus Miftah. Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Parjo, oh rakwat bayar. Saya itu paling senang memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Bu, seneng nggak kalau menerima mas kawin? Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa itu? Mas kawin lagi. Mas kawin lagi. Rondone. Lah saat saya mau nasihat pernikahan pas zaman Mas Atta ini, niki nyuwun sewu, ada salah satu mbuh wong pas pampres apa protokol saya nggak paham, mendatangi saya itu sampai 3 kali, Pak. Tolong Kiai nanti dikondisikan begini. Saya nggih nderek pertama. Saya duduk datangi lagi. Tolong nanti nggak usah ngomong begini. Kita tahu Gus Miftah ngomongnya begini. Nggih. Saya duduk datang lagi, langsung tak kandani. Jenengan aja ngomong napa meneh. Bla 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 bla. Pak, umpama sing pinter niku jenengan, yang diminta memberikan nasihat pernikahan itu sampai ora aku. Mbok kowe wae sing ngaji rasa aku. Ampun Gus Ambus minggat wonge aku. Kiye diotar-atur. Mila nyuwun sewu. Kula niku ngerti. Ngaji kapan ketemu karo begenggek, kapan ketemu karo jamaah, kapan ketemu karo purel. Mangku purel. Ya apa lho ngene. Loh, wong khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kulo ki yo ngerti tata panggonan. Contoh, kulo ngaji Haolim Mbah Wahab Hasbullah. Dihadiri secara virtual oleh Presiden Jokowi, Pak Kiai Said Ketua Umum PBNU waktu itu, Kiai Mustamar Marzuki Mustamar PWNU Jawa Timur, kiai-kiai ngumpul tentang tambak beras Haolim Mbah Wahab Hasbullah. Sing kon ceramah kulo. Kulo yo ngerti. Lak ngaji karo kiai, ngaji karo presiden, kuwi tentune beda lak kulo ngaji kali masyarakat umum. Lah kula sak jam ngaji niku belas ora misuh. Kula ngempet-pet pokoknya. Rampung pengajian, kula diparani kali Kiai Hasib. Wajahe ra penak niku. Gus, aku gelo karo awakmu. Waduh, salahku nang ndi? Wonten dawuh Kiai, aku gelo karo awakmu. Wonten dawuh Kiai, aku gelo. Kowe iki ngaji sak jam kok belas ora misuh ki kepiye? Kiai Hasib. Ciloko ya aku. Makanya tadi malam di Malang saya bilang, kenapa Gus Miftah itu sering bilang dancuk.
dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai kalau kita melupakan dancuk nanti diaku-aku oleh Malaysia. Saniki lak napa-napa diaku Malaysia, reok Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia, keris Malaysia. Lah wong Indonesia wis ora ana sing wani ngomong dancuk, suwe-suwe engko dancuk diaku-aku Malaysia. Daripada diaku-aku sakniki kula budayake dalam rangka mempertahankan kearifan lokal supaya dunia tahu bahwa dancuk itu milik Surabaya. Loh, jos ra? Ayo, lah sing ngomong Pak Ketua, PCN ora pantes. Cukup cangkem kula mawon. Kok Gus Miftah ngomong dancuk fasih, ya cetha wong ngerti ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Makharujul hurufe pas. Bahkan kadang-kadang aku ngomong dancuk nganggo ikhfa karo qalqalah, dancuk ngoten kuwi. Lah sing kiai-kiai sepuh ampun kula mawon. Dadi sing dibuli kula mawon. Ngomong dancuke cangkeme malah larang. Murah ki mung ning Benowo tok. Murah dinyang. Sing nyang yo Parjo kuwi yo dadane. Nah. Tomak niku hurufnya berapa? Kenapa Pangeran Benowo tidak mau tomak? Tomak niku hurufnya 3. Tok, mim, ain. Tok niku bokonge gede awake cilik. Mim niku ndase gede sikile cilik. Ain cangkeme amba wetenge gede. Kok kaya Parjo iki lho. Oh, heeh. Wetengmu aja gede-gede, Jo. Kula bola-bali lak ngomong wong lanang iki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Apa meneh kudanan, latu-latumu ilang jojon. Nah. Contoh raja yang tidak tomak umpamane Nabi Sulaiman alaihi salam. Didatangi sama Ratu Balkis, dibawakan emas berpeti-peti. Dibawa ke kerajaan Sulaiman dalam rangka pengen nyogok Nabi Sulaiman. Begitu Balkis datang ke kerajaan Sulaiman, kaget. Kenapa? Ditolak pemberian Balkis kepada Sulaiman. Emas berpeti-peti dibungkus dengan bagus diberikan kepada Sulaiman. Ternyata nyuwun sewu, yang dia lihat di kerajaan Sulaiman jauh lebih mewah dibandingkan apa yang dibawa oleh Ratu Balkis. Saya menyimpulkan kiai nyuwun sewu, kiai iki jan kudu sugih supaya ora gampang diremehke. Makanya kalau saya ditanya begini, Gus Miftah kok penampilannya keren? Loh, aku kira ngaji karo artis silet British kae. Kok penampilanku biasa-biasa saja, itu dihina Pak. Makanya Imam Abu Hasan Asadili itu tokoh Sadiliyah, dia tokoh sufi tapi kaya raya. Satu kuda yang tidak bisa dibeli oleh gubernur Mesir dibeli sama Asadili. Pakaiannya baru, serbanya baru, tasnya mahal. Santri ini takon, Pak Kiai, Anda itu tokoh sufi, kenapa pakaiannya mahal? Berarti Anda tidak zuhud cinta dengan dunia. Apa jawaban Abu Hasan Asadili? Aku sing duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe malah mikir. Berarti sing ra zuhud awakmu. Padha kalih tiyang Benowo. Wong ora duwe alpat kok dadak mikir. Kelak bane bocor nambale piro. Kan goblok, wong ora duwe kok melu mikir. Nggih napa mboten? Wong ora melu urun kok dadak takon Gus Miftah sangune piro. Mila sadurunge kula teruske Pangeran Benowo wau. Niki donga sing diwaca kalian Imam Abu Hasan Asadili napa sugih.
Akhirnya nggak ada yang meremehkan. Oh beda toh, kiai-kiai nek awake dhewe iki mindset-e kere. Ampun, NU kudu sugih. NU kiai ini kudune ya nyuwun sewu, cincine ya berlian. Pamane. Blangkone larang. Ah kula nyumbang blangkon Muktamar NU Lampung kula dol siji payu 900 juta. Blangkone 900 juta kula sumbange Muktamar. Lah, piro regane sarunge? Apa meneh isine? Isine blangkon. Sandale ya larang. Nyuwun sewu ben ra diremehke. Mila kudu duwe usaha. Kula kiai sarunge nglinting. Sandale lili. Tase ana tulisane Konferensi NU Kota Surabaya. Serah menarik belas itu loh. Ambune PPO, halah minyak angin. Padha karo muslimat karo fatayat. Kula rasa ndelok seragame, kula iso bedake. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Lah kuwi muslimat. Niki dungane niki. Diwaca bareng-bareng. Dongane Imam Abu Hasan As-Sadili napa sugih? Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan mangambake rizki kula. Dan jangan pernah engkau jadikan harta itu menutupi akhirat saya. Amin. Wih gagal ya. Kiai NU pujiane melanggar masjid kayak ya Allah. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Ya modar cok. Ini lho. Lah yang gitu, apa meneh wong wedok saiki butuh perawatan supaya wajahnya glowing. Gus Miftah sering bilang di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Lah wong Kanjeng Nabi niku nganti sugihe, Pak. Keweden kok. Sampai Kanjeng Nabi ndonga. Kula wene dongane Kanjeng Nabi. Mang waca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah Gusti, saya minta kepadamu, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kanjeng Nabi itu berdoa minta miskin karena Kanjeng Nabi kaya. Kalau bapak ibu sing rawuh malam hari ini nggak usah berdoa minta miskin, wong nggak usah berdoa sudah. Mila nyuwun sewu, dibutuhkan sifat qanaah, menerima apa adanya, sehingga apa? Ora tomak kaya pangeran Benowo. Dadi raja aku tak mundur wae, kerja biasa wae. Maka saya bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang bersenang-senang hatinya tidak tenang. Makanya Pak Kapolsek, pangkatnya cilik rapopo, sing penting selamat. Daripada jenderal bintang 2 vonis mati. Jadi ini Pak Kapolsek bajingan, aku kena juga. Untuk apa uangnya banyak kalau nggak selamat? Saya dikasih tahu teman,
punya uang yang bersangkutan 99,9 triliun. Ya Allah, kuwi Parjo mati ping 100 urip meneh. Ora mungkin duitnya sakmono Parjo iki. Tapi apa artinya uangnya banyak kalau nggak selamat, betul? Makanya kayak konco Kapolsek, Pak Camat, pegawai negeri tak kandhani. Oleh duwe, tapi ora usah pamer. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Iya. Menganggo sempak kok dipamer-pamer ya, goblok kayak Superman. Jajal bayangno, Parjo nganggo sempak ning jaba. Aku zizi. Wong tomak niku rakus pun to. Ora ono beneri. Saya dulu diajarkan sama Bapak Kiai saya. Le, kowe sesuk ora usah ngerokok ya. Maka kenapa sampai hari ini saya nggak ngerokok? Itu dulu bapak saya, pas saya dikirim ke pondok, le, kue latihan nggak usah ngerokok. Padahal bapak saya itu perokok, kakak saya ngerokok, adik saya ngerokok, santri saya di pondok banyak yang ngerokok. Saya tidak ngerokok. Mbak-mbak di belakang janda, kalau kamu cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Enggak, aku. Saya bilang, kenapa Pak saya nggak boleh ngerokok? Nggak ngurangi tomak li, untuk mengurangi rasa tomak. Lah kenapa bah saya tanya? Kalau kamu ngerokok, Parjo dan kawan-kawan dari Surabaya sowan ning Jogja, kuwi mesti Parjo mikir, Gus Miftah rokoke apa? Saya sing disowani yo mikir, kira-kira Parjo teko nggawa rokok apa ora. Tapi mergo Parjo ngerti kula mboten ngerokok, akhire Parjo yo ora kepikiran rokok. Yo Parjo wingi teko ning pondok yo ora nggawa apa-apa. Jan ngisini wong benowo tak kandhani. Parjo tak pikir cupu bulno suhu. Santai aja, moga-moga husnul khotimah aja. Jadi besok kalau Parjo mati ditakoni karo Munkar Nakir, "He Parjo, man robbuka?" Jawaban Jo, "Kamu nanya." Ngono aja. Mosok panitia pengajian takoni man robbuka. Lah kula iki kandha Kiai. Saya itu pede iso jawab pertanyaane malaikat Munkar Nakir. Lah wong bocah ujian dikai soal nggak pernah dikasih tahu jawabannya saja iso jawab kok. Mosok pertanyaane Munkar Nakir urung mati awake dhewe wis diajari, mosok ora iso jawab kok goblok men. Lha Jo, man robbuka, kamu nanya. Langsung gobok cangkem karo malaikat Jo. Iya. Ndelala digebuk meleset, langsung malaikatnya bengok, "Toh, ganjil toh." Wis tau yakin. Lah nderek ngaji apa meneh kudanan ikhlas, insyaallah sesuk iso jawab pitakone malaikat Munkar Nakir. Amin. Lah nggih, santai wae Jo. Umurmu piro Jo? 53. Santai wae Jo. Saya baru 41, Parjo 53. Yang perlu Parjo ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Parjo lebih tua daripada Gus Miftah lebih muda daripada Parjo. Bisa jadi yang mati Parjo dulu, bisa jadi. Santai wae Jo. Lah kula termasuk wong pede masuk surga niku napa nggih? Lah kula iki setahun iso ngaji 1000 lokasi. Masa dari 1000 lokasi itu nggak ada satupun yang mendatangkan rahmatnya Allah? Lah ya mungkin toh. Padahal orang itu masuk surga bukan karena banyaknya amal. Soalnya awake dhewe amal 24 jam kuwi ra bakal iso mbayar nikmate Gusti Allah. Berarti yang kita cari itu apa? Rahmat. Masa saya ngaji setahun 1000 lokasi nggak ada satupun yang mendatangkan rahmat. Umpamanya saya ngaji ning Benowo mriki, sing teko wong sakmene mbane, masa nggak ada satupun yang mendoakan saya? Masa semua doa kok ditolak sama Allah? Kan nggak mungkin.
Mula aku pede mlebu surga. Ning tak aturi parjon dhisik. Ora apa-apa ngono. Jadi saya itu menghindari tomak niku, Pak. Saya nggak ngerokok. Bapak saya perokok berat, Pak. Walah, bendino ben ngerokoki. Akhirnya saya khawatir. Saya bawakan buku pulang ke rumah. Bahaya merokok. Pak, diwoco. Langsung bukunya dibaca sama bapak saya. Begitu membaca, subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Ya tetap ngerokok. Kandhane ngomong ae lho Pak kula. Nikmatul udud ba'da dahar. Bapak kula niku. Top pokoke. Wong NU niku kebanyakan ngerokok sing salah pom bensin no, Pak. Masuk SPBU ditulisi NO smoking. Lah kuwi wong NU ngerokok kabeh gara-gara kuwi. Iki lho sing tuwa yang ngerokok cangkeme iki ya Allah, ya Allah. Jadi nyuwun sewu terkait dengan haul sendiri. Ibnu Hajar Al Asqalani ketika ditanya perihal haul, dia mengatakan apa? Dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama, memperingati hari kematian aulia dan ulama, la yanhahu syariah, tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Karena menurut beliau minimal di dalamnya itu ada 3 hal. Yang pertama, nopo ziyaratul kubur, wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Di dalamnya ada ziarah kubur, di dalamnya ada sedekah makanan dan minuman. Apa meneh wong NU langge acara kudu ana panganan ana minuman. Bapak NU, Ibu muslimat. Salah tenanan. Aku yang bengok-bengok. Bapak NU, Ibu Kakang Ansor, Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Badokan sing dipikir. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah. Salatullah salamullah wong urip ning alam donya iku
Sallu ala Nabi supaya anak bojone gelem dongake yen awake dhewe mati anake tak dongake. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai kaya ngono yo ora diaminke ya Allah. Telat malaikate minggat. Diulangi ya, bareng-bareng ya, sing kompak ya, aja telat ya. Prok jadi apa? Pak Tarno kiai. Pokoknya NU niku kiai ini kudu macam-macam. Ya ana kudu sing walim, ya ana sing soleh, ana sing kentir kaya kula, semacam-macam. Ngakoni aku jan kentir kok. Buktine kowe seneng karo wong kentir. Iya. Lanang I love you. Mbok yo rondone kuwi. Santai saja, cintaku kepada warga Benowo seperti air kencing di dalam kolam renang. Wah, maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Bapak Ibu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Pada akhirnya yang akan kita tinggalkan adalah asar, bekas, jejak. Maka kenapa kiai-kiai dulu rata-rata nulis kitab? Karena ketika mereka meninggal yang dikenang adalah tulisannya dan kitabnya. Kemarin Kiai Said pas haji sama saya bilang, Gus, kamu cepat nulis buku, nanti kamu mati akan dikenang bukumu. Oh salah Kiai, kalau Kiai dulu harus punya buku, sekarang nggak perlu. Kenapa? Karena kalau saya mati yang dibaca bukan bukuku tapi YouTubeku. Makanya kenapa saya dapat julukan wali YouTube. Sekarang julukan berikutnya wali bokong truk. Karena saya gambarnya paling banyak dilukis di bokong truk. Bahkan ada mobil sedot WC, gambarnya raiku tak kandang. Kok geting aku. Dan ingin Bapak Ibu belajar dari Pangeran Benowo. Orang hidup itu tidak hanya napak tilas, tapi harus bisa meninggalkan petilasan. Karena beliaunya namanya harum, minimal jadi nama kampung Pangeran Benowo. Coba kalau Parjo belajar dari Pangeran Benowo. Soekarno namanya harum, jadi nama stadion, jadi nama bandara, jadi nama jalan. Pangeran Benowo namanya harum, dikenal di mana-mana. Di mana ada petilasan Pangeran Benowo diziarahi banyak orang. Jadi nama kampung, bahkan mungkin jadi nama jalan. Parjo, kalau nama kamu bagus, minimal jadi nama toilet. Lumayan loh Jo, warung Parjo. Masa WC, masa ngeden kelingan Parjo. Parjo. Sampun jam 11:30. Saya harus ke Gresik. Alah, infak saya cerewet. Mau sekasbiro bisa pindah nyuwun tulung dumateng ngarsanipun Allah. Mudah-mudahan tradisi Ahlus Sunnah senantiasa dijaga oleh Allah, termasuk tradisi tahlilan, yasinan dan haulan. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah
sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Benowo matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.